kita mempersilakan pasien masuk dan mempersilakan pasien untuk duduk di dental unit. Setelah pasien telah duduk di dental unit, kita memperkenalkan diri, siapa nama kita, dan menjelaskan bahwa kita adalah dokter yang nanti akan menangani si pasien. Setelah itu kita melakukan anamnesa dan pemeriksaan selanjutnya. Dan setelah kita mendapatkan diagnosa dan persetujuan informed consent dari si pasien, maka kita melakukan tindakan selanjutnya atau tindakan perawatan. Sebelum tindakan perawatan dilakukan, kita sebelumnya menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk perawatan fissure sealant dan pari itu pertama alat OD, lalu bahan ETSA dan bonding, lalu bahan fissure sealant, lacquer, dan instrumen plastis, lalu cotton roll, serta alat APD. Setelah semuanya selesai, alat dan bahan sudah disediakan, pasien sudah duduk di dental unit, dan kita sudah mendapatkan diagnosa dan tahap perawatan, maka kita melakukan tahap perawatan dengan didahului dengan hand rub atau hand wash, yaitu membersihkan tangan sesuai 6 langkah yang baik dan benar. Lalu setelah hand wash atau hand rub, kita menggunakan APD. Didahului dengan menggunakan masker. Lalu kita gunakan handscoon. Setelah penggunaan handscoon, kita menggunakan face shield. Lalu kita memakaikan APD kepada pasien untuk menghindari infeksi silang antara dokter dan pasien. Setelah kita telah menggunakan APD dan pasien juga sudah menggunakan APD, selanjutnya yaitu kita persilakan pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Namun dengan berkumur, debus-debus yang berada di mulut pasien belum keluar secara menyeluruh. Maka dari itu kita perlu membersihkan debus-debus tersebut untuk mempermudah ketika kita akan mengaplikasikan fissure sealant nanti, yaitu dengan menggunakan pumice dan handpiece yang low. Kita menggunakan pumice, lalu kita aplikasikan ke gigi pasien yang akan kita aplikasikan fissure sealant nanti, lalu kita bersihkan. Setelah itu kita bilas dan kita keringkan hingga bersih, dan pastikan sudah tidak ada debris yang melekat ataupun kalkulus. Setelah itu kita isolasi daerah kerja menggunakan cotton roll. Setelah daerah kerja sudah terisolasi, maka kita melakukan pengeluaran atau preparasi pada daerah kerja dengan preparasi seminimal mungkin pada daerah yang akan diaplikasikan fissure sealant nanti, menggunakan round fissure bur. Pastikan preparasi seminimal mungkin agar tidak menciptakan preparasi atau lubang yang lebih dalam lagi. Setelah daerah sudah dipreparasi, kita bersihkan dan kita keringkan. Lalu kita pastikan gigi tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Lalu kita aplikasikan bahan ETSA. Lalu kita diamkan selama 20 detik. Lalu kita bilas. Setelah itu kita aplikasikan bahan bonding. Setelah bahan bonding sudah diaplikasikan, kita diamkan 20 detik. Lalu kita lecture selama 20 detik atau sesuai petunjuk pabrik. Setelah ETSA dan bonding sudah diaplikasikan, maka kita mengaplikasikan bahan fissure sealant ke daerah yang terindikasi. Setelah fissure sealant sudah diaplikasikan, kita ratakan bentuk sesuai dengan fissure anatomi dari gigi pasien. Lalu penyinaran dengan lacquer selama 20 detik. Setelah itu kita lakukan finishing dan polishing. Lalu kita evaluasi apakah ada hal-hal yang mengganjal atau yang merasa tidak enak di mulut pasien. Jadi apakah ada yang aneh? Coba dikit. Apakah sudah enak? Sudah. Sudah nyaman? Sudah. Ya.
Ketika pasien sudah merasakan nyaman dan sudah tidak ada kelainan-kelainan lain, maka itu tandanya pengaplikasian fluoxetine atau perawatan fluoxetine sudah selesai. Selanjutnya, setelah perawatan fluoxetine sudah selesai, kita memberikan instruksi kepada pasien. Jadi dek, perawatan fluoxetine ini untuk mencegah karies lebih lanjut. Jadi setelah ini adek usahakan menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, dan biasakan untuk makan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan mengurangi makanan-makanan yang mengandung banyak gula seperti permen dan coklat. Sudah mengerti adek? Oke. Terima kasih.